Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Aji, spesialis obstetrik ginekologi. Kali ini Mams, alhamdulillah sudah sampai ke usia 5 bulan. Alhamdulillah ya Mams, Bunda, Ibu semua. Mudah-mudahan di usia 5 bulan ini tambah sehat, bayinya berkembang dengan baik dan happy. Tidak boleh stres dan tidak boleh overthinking, oke? Usia 5 bulan itu adalah usia, kalau dalam usia kehamilan minggu ya, kita nyebutnya itu usia antara 20 sampai 24 minggu. Ini sangat krusial ya usia 5 bulan ini, karena ada istilahnya nanti baby moon dan lain sebagainya di usia 5 bulan ini. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu apa yang terjadi pada janin di usia 5 bulan. Yuk. Yang terjadi pada janin di usia 5 bulan yaitu janin sudah bisa menguap nih, Mams, Bunda, Ibu, menendang, memukul, belajar mencengkram sesuatu gitu, bermain dengan tali pusat dan meraba permukaan uterus serta tali pusat. Biasanya kayak gini, nanti kalau di USG kelihatan gini, nanti kita lihat videonya ya. Kemudian panjang kepala, dari kepala sampai dengan bokong itu sudah 25 cm, jadi udah panjang, jadi kita nggak bisa lihat satu layar USG gitu, biasanya per bagian. Dan beratnya sudah di atas sekitar 400 sampai 700 gram. Jadi kalau udah usia segini, usahakan di atas 400 ya, sampai dengan 700 gram di usia 20 sampai 24 minggu. Kemudian sudah lebih sensitif terhadap suara dan dapat terkejut tuh apabila mendengar suara keras, dadanya bisa kelihatan gitu. Yang keempat, sudah terbentuk siklus bangun dan tidur, bergerak dan bermain saat janin bangun dan diam, dan saat janin tidur sudah mulai kebentuk pola-pola seperti itu. Terus apa lagi nih, 5 bulan. Refleks menghisap sudah berkembang dan dapat membantu janin menyusu pada saat lahir. Jadi kalau beruntung tuh pada saat 2SG kelihatan kayak gini, itu kelihatan, atau di 4D kelihatan kayak gini, nanti di usia 5 bulan biasanya. Kemudian 6, sudah terjadi penurunan skrotum pada laki-laki sehingga jenis kelamin sudah lebih jelas. Nah, itu saya bilang, memastikan jenis kelamin itu kalau bisa di atas 6 bulan ya, karena skrotum itu kadang dia akan mulai turun itu di usia 5 bulan. Jadi pertamanya pas 4 bulan dicek, wah nih kosong nih, terus dia nggak confirm ulang di usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Nah, ternyata itu adalah skrotum atau buah zakar yang belum turun. Nah, kesana cek, padahal pas kalau dicek lagi di usia 7 bulan ternyata adalah laki-laki. Jadi memang jangan terburu-buru menentukan jenis kelamin sebelum 6 sampai 7 bulan kalau saran saya gitu. Kemudian yang ketujuh, janin sudah peka terhadap perubahan suara, perubahan melodi, ritme. Janin dapat membedakan suara orang, bahkan bahasa ibu sudah tahu ya. Jadi hati-hati dalam berbicara pada saat hamil, terutama ibu ya. Suami juga sih, ayah juga sih, sebaiknya juga harus hati-hati ya, karena dia sudah mulai bisa merasakan ini suaranya mama dan sebagainya gitu. 8. Suara ibu. Peredaran darah dan bunyi jantung pada ibu akan menyebabkan suara berisik bagi janin, dan suara ibu adalah yang paling dominan dan paling disukai janin. Jadi memang kenapa ibu itu sangat penting untuk anak ya. Kalau laki-laki kan, kalau seperti saya ini kan istilahnya nomor berikutnya ya, yang nomor 1 kan ibu. Karena apa? Sejak dari kandungan itu suara yang menyenangkan bagi janin atau bayi adalah suara ibu. Jadi bertutur katalah di usia 5 bulan ini atau dari 4 bulan itu yang baik-baik, banyak doa. Kemudian kalau beragama Islam ya, membaca Al-Quran itu sangat disarankan pada usia-usia seperti ini. Oke, seperti apa sih bentuk USG-nya? Nah, kalau nanti ada USG di usia 5 bulan seperti ini bentuknya. Nah, lihat tuh ya, kepalanya, tangannya tuh, jarinya lihat nggak tadi, menggenggam dan sebagainya. Kemudian juga badannya udah terbentuk, kakinya. Nah, ini jenis kelaminnya udah kelihatan tuh tadi, selangkangan tadi. Nah, ini kepala, badan ya, tangannya mana gerak-gerak terus nih ya tadi ya. Oke, kemudian ada video lain nih, saya juga punya video lain nih. Kalau di 4 dimensi seperti ini jelas banget kan 4D-nya. Ini dahi, hidung, dagu, tangan kanan, tangan kiri ya. Terus ini badan tuh, ngulet ke sana ke sini ya. Tuh genggam tuh tadi barusan tuh, lihat nggak sebelah sini genggam tadi ya. Tuh tangan jari-jarinya gerak, terus bibir juga aman ya, atas bawah. Nah, tuh
Tuh, ngulet tuh. Dia kayak begini ngulet itu. Lagi ngulet dia nih. Tuh, kakinya naik tuh, jempalitan ke sana sini. Nah, jadi aktif sekali di usia 5 bulan ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi pada ibunya. Perubahan-perubahannya apa aja? Yuk, kita masuk ke slide berikutnya. Yang terjadi pada ibu. Nah, ini usia 5 bulan nih, apa aja nih perubahannya pada ibu ya. Yang pertama adalah rahim akan berkembang seukuran bola sepak, ya, sehingga terlihat besarnya sampai dengan pusar. Jadi sampai pudel itu udah kelihatan gede ini. Yang kedua, ukuran uterus yang besar menekan kandung kemih sehingga menyebabkan frekuensi berkemih meningkat. Tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau pipis kok saya biasanya kalau ke poliklinik tuh keluhannya, "Dok, saya kalau pipis kok sering banget ya, Dok. Tapi kalau mau keluar dikit-dikit terus." Karena memang tadi karena tekanan daripada rahim ke kandung kencing, karena kandung kencing posisinya di depannya rahim. Itu menyebabkan apa? Pipisnya itu sedikit-sedikit terus, karena begitu keisi keluar lagi, keisi keluar lagi, keisi keluar lagi, jadi nggak bisa nampung banyak gitu kandung kencingnya. Kemudian tekanan darah kadang sedikit turun ya ini ya. Yang keempat, terdapat odem atau bengkak terutama di daerah kaki sehingga disarankan untuk sering beraktivitas. Jadi bengkaknya itu sama semua seperti usia 4 bulan tadi, tapi paling besar di daerah kaki itu kelihatan banget gitu bengkaknya. Jadi kalau seperti ini ya sarannya lebih banyak aktivitas atau gerak-gerak. Jadi jangan duduk atau tiduran terus itu, tapi tetap harus aktivitas ya, Mams, Bunda. Keluhan yang sering ibu rasakan apa aja? Nah, ini dia. 1. Ibu akan merasakan gerakan janin seperti popcorn yang meletup atau quickening yang timbul akibat penipisan rahim, sehingga gerakan janin akan lebih terasa lagi nih. Air ketuban akan mengisi rahim sehingga gerakan janin leluasa seperti tendangan, pukulan, bahkan jungkir balik. Tadi sudah lihat di video tadi ya, jungkir balik, muter sana, muter sini, karena air ketubannya bagus ya. 2. Terkejut. Ibu akan merasa janin seperti terkejut apabila mendengar suara yang keras, dan hal ini normal terjadi. Jadi pas misalnya Mams kaget, nanti bayinya nanti akan ibu rasakan seperti itu. Yang ketiga, saat berbaring ibu akan melihat siku atau tumit menonjol keluar perut. Lakukan pendorongan daerah situ, maka janin akan menarik siku atau tumitnya. Jadi kalau Mams Bunda lihat itu ketika lagi tidur, nanti ada kayak yang menonjol gitu. Misalnya dinding perutnya Mams ya, nanti akan menonjol gini. Duk. Nah, gini. Menonjol gini, nanti Anda tekan. Tung. Nanti dia akan menarik sikutnya. Set. Gitu. Itu biasanya Mams akan senang nih kalau seperti itu. Tapi ini diperuntukkan untuk yang kulitnya tipis ya di daerah perutnya ya, bukan yang tebal ya. Kalau yang tebal biasanya sulit kelihatan, tapi kalau perutnya tipis biasanya kelihatan. Yang keempat, nyeri perut. Ibu akan merasakan nyeri akibat pembesaran rahim, gerakan janin yang menendang atau memukul yang semakin kuat. Jadi kadang aduh nyeri nih, nyeri. Nah, karena memang rahimnya membesar, dan juga gerakan bayi yang lebih aktif lagi. Sekarang masuk ke tips untuk ibu hamil di usia 5 bulan. Apa aja? 1. Musik akan merangsang perkembangan otak janin, namun mainkan musik di atas perut akan mengganggu siklus tidur janin. Jadi suara dari dalam dan luar tubuh Anda merangsang bayi menikmati pilihan musik, bahkan jika dimainkan dari kejauhan. Sebenarnya nggak usah terlalu dekat-dekat, tapi dari kejauhan aja sudah bisa tuh. Nah, nanti untuk biar nggak mengganggu siklus tidur janin, ya sesuaikan dengan siklus tidur kita saja. Jadi jangan jam 2 dini hari nyalakan musik, gitu enggak. Biasa saja seperti kita hidup seperti ini, kita buat ritmenya mengikuti kita, itu bisa ya. Yang kedua adalah beberapa orang tua melaporkan janin merespon musik rock dengan melakukan gerakan tendangan dan cenderung lebih tenang dengan musik klasik. Ya. Jadi pada minggu ke-16 janin akan merasakan getaran musik dari kulit dan jaringan tulangnya. Tapi pada usia 5 bulan janin dapat mengembangkan wawasan tentang musik yang akan dikenalinya saat lahir. Tuh, hati-hati memilihkan musik juga ya. Kalau memang ingin pemain musik, orang tua pemain band gitu misalnya, sesuaikan dengan apa yang Anda inginkan gitu untuk bayinya. Jelas ya. Yang ketiga adalah tentu ya, bulan kelima adalah bulan waktu teraman bagi ibu untuk berpergian. Nah, ini memang krusial di usia 5 bulan, disebut sebagai baby moon. Apa baby moon itu? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia baby moon. Baby moon itu adalah apa sih?
Jadi boleh traveling nih di usia sekarang, mau naik pesawat tuh langsung ini sangat mudah di usia 5 bulan karena sudah full ya, udah ada ari-ari, plasenta dan sebagainya. Apabila ibu ingin memiliki rencana untuk bepergian dengan pesawat terbang, maka bulan inilah waktu yang paling aman untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, melakukan hal yang biasa dilakukan sebelum hamil itu udah boleh, misalnya biasa shopping dan jalan-jalan, silahkan. Oh, ini membaca buku, nonton film, mengunjungi museum seni, ya sekarang anaknya mau diarahkan kemana, itu bisa dibentuk di usia 5 bulan ini. Tidur, habiskan waktu luang untuk Anda tidur, mau berbaring, mau relaksasi, terserah ya. Usia 5 bulan ini sangat lebih longgar. Kemudian makan favorit Anda ya, mengunjungi restoran favorit adalah pilihan tepat karena saat menjadi orang tua mungkin waktu tersebut akan berkurang. Nah, jadi memang mau jalan-jalan sama suami, mau pergi traveling, mau memiliki me time bersama teman-teman, itu saatnya ya saat ini, 5 bulan ini, karena nanti kalau udah lahiran pasti waktunya akan habis tersedot di bersama anak dan juga bersama keluarga. Yang 5, belanja, puaskan diri Anda dengan pergi ke toko, berbelanja dan perlengkapan bayi. Silahkan ini puas-puas, tapi kembali lagi ya, makan makanan yang matang prinsipnya ya, tidak boleh sembarangan makan juga, jangan terlalu diforsir juga. Jangan terlalu diforsir, tetap istirahatnya cukup ya. Oke, demikianlah untuk usia 5 bulan ini. Semoga moms menjalani 5 bulan ini dengan penuh dengan rasa senang, bahagia, dan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai ketemu di usia 6 bulan ya moms. Mudah-mudahan semua sehat. Kita akan bertemu lagi di slide selanjutnya di usia 6 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.